Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dalam channel kita Urau Surau. Pada kali ini kita ingin membahas sebuah hal yang lagi viral hari ini, yakni berkenan dengan 18 anggota Paskibraka yang putri, yang mana mereka itu melepaskan jilbab. Ada apakah gerangan dengan mereka? Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagai macam reaksi dan komentar masyarakat kita tentang akan hal ini. Sangat menyayangkan akan hal ini. Karena ada di antara mereka dari semenjak kecil memakai jilbab, berusaha untuk menutup aurat mereka. Toh, kenapa ketika nyampe di IKN mereka melepaskan jilbab mereka? Dan bahkan ada di antara orang tua peserta menyayangkan akan hal ini dan tetap meminta anaknya tetap memakai jilbab. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika saya baca dan bahkan ada seorang anggota Paskibraka ini mendatangi kuburan ayahnya untuk minta izin melepaskan jilbab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah dengan memasang jilbab, melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinan kita masing-masing itu sudah dijamin oleh konstitusi? Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa miris hati rasanya ketika mereka disuruh melepaskan jilbab mereka dengan alasan untuk kesamaan. Tentunya ini tidak ada alasan, tidak ada hubungan antara jilbab dengan bendera. Justru keragaman ini mesti kita rawat. Ini adalah contoh, ya. Inilah contoh sebetulnya yang mesti kita praktekkan di tengah masyarakat kita, bahwa dalam keberagaman itu ada persatuan, ada kesamaan. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita ingin menampilkan beberapa tanggapan dari para tokoh, diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis sebagai berikut ini. Berharap badan ini ya bertanggung jawab, pengarahnya bertanggung jawab, karena mungkin yang dilakukan ini berdasarkan kesepakatan pengarah. Bahkan jika ini tidak dilakukan, maka kami minta menuntut agar badan GPP dibubarkan saja, karena dia yang merusak terhadap Pancasila. Tidak ada yang bisa membenarkan bahwa mereka ketika upacara harus buka jilbab. Tidak ada yang bisa membenarkan itu. Itu bukan kebinekaan, tapi penyeragaman. Di dalam video tersebut bahkan Kiai Khalil Nafis pun sangat menyayangkan, dan sampai beliau mengucapkan dengan suatu hal yang sangat tegas, yakni kalau memang mereka tidak mampu, BPIP dibubarkan. Sampai beliau mengatakan seperti itu. Karena ini sudah sudah membuat gaduh di tengah masyarakat. Keyakinan yang sudah dibina selama ini, kebersamaan yang sudah dibina selama ini, dibikin gaduh oleh ulah mereka ini. Ini pelaksana harus minta maaf ini kepada masyarakat Indonesia, dan kemudian karena sudah mempermainkan, sudah menganggap enteng gitu kan, tentang apa yang ditampilkan dan apa yang ditanamkan selama ini, yang dituang adalah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan apalagi dalam situasi sekarang ini juga sangat tidak tepat, karena ini menumbuhkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira sekarang ini di mana-mana terjadi respon yang luar biasa, ketidaksetujuan akan hal ini. Seharusnya dengan menyambut HUT-RI kemerdekaan kita ini, mencerminkan kemerdekaan setiap anak bangsa untuk melaksanakan ajarannya masing-masing. Tidak ada intervensi dari pihak manapun untuk menjalankan amal dan ibadahnya masing-masing.
Seperti yang kita telah sampaikan tadi, bahwa mereka itu sudah dijamin oleh konstitusi. Justru ketika mereka disuruh mencopot jilbab mereka, menanggalkan jilbab mereka, ini justru menciderai kebersamaan, menciderai arti sebuah kebersamaan bagi kita. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa gunanya kita mencari redha manusia kalau itu membelakangi Allah Subhanahu wa taala, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah telah mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad inna anzalna ilaikum libasan suwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian, yang mana pakaian tersebut adalah sebagai menutup auratmu, kata Allah, dan sebagian lainnya adalah sebagai perhiasan untukmu. Jadi Allah menurunkan, ya, memberikan kita pakaian itu adalah untuk menutup aurat kita. Dan 18 dari anggota paskibraka yang putri ini telah menunaikan kewajiban Tuhannya. Kenapa? Ya, ketika mereka berada di IKN, mereka justru melepas ini semua. Tidakkah kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun telah dijamin oleh konstitusi. Kenapa ini mesti berlaku? Jadi kita sangat menyayangkan apa yang terjadi kepada mereka. Barangkali ini sebuah respon yang mesti kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tidak melenceng dan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam sangat tersinggung dan kecewa dengan sikap penanggung jawab di negeri ini. Kalau itu dibiarkan, dan umat Islam tentu harus bersikap dengan jelas sebagai apa peran mereka sebenarnya di dalam kehidupan berbangsa ini. Apabila ini didiamkan, maka saya khawatir banyak lagi berbagai aturan akan dibuat untuk mendorong umat Islam agar terlepas dari ketundukan kepada tuntunan dan ajaran agama. Saya menghimbau para pemimpin negeri ini, berhentilah menunjukkan sikap bermusuhan dengan umat Islam di tanah air ini. Berhentilah menunjukkan sikap bermusuhan dengan ajaran Islam. Kalau ini terus saudara-saudara lakukan, maka pada titik tertentu saudara-saudara akan membuat negeri yang dimerdekakan dengan tebusan darah dan nyawa ini menjadi porak-poranda. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kalau memang betul saudara-saudara menyadari bahwa kemerdekaan negeri ini diperoleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semoga ini menjadi catatan penting bagi pengambil kebijakan. Kalau saudara terus bersikap seperti itu, maka tidak ada salahnya nanti kalau para ulama dan umat juga akan mengambil sikap yang berhadap-hadapan dengan saudara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.